waktu itu gue memang nempel banget sama Katy Perry dan bodyguardnya dan ring satunya lah ya. Iya. Di 2015 dia minta di setup kitchen. Setup kitchen di area backstage. Kalau One Direction itu bisa dibilang salah satu artis yang paling ribet. Bahkan ketika One Direction, untuk gue bisa masuk ke hotel tersebut, gue harus menyamar. Hai Freezer, gue lagi ada di park apartemen gue, lagi nunggu jam buka puasa. Bentar lagi mau buka puasa. Oke, abis ini juga gue mau ke studio podcast karena gue dijanjian dengan temen gue, yaitu salah satu promotor dari It's My Life yang biasa datangnya dari luar negeri seperti Katy Perry, One Direction, dan lain-lain. Pasti seru banget ya ceritanya. Oke, gue mau mandi dulu ya di atas. Tapi sebelum mandi, karena gue habis kena matahari panas banget, gue mau scrubbing badan gue dulu dengan Scarlett Whitening Body Scrub, yaitu Romansa. Yang gue suka dari body scrub Scarlett Whitening ini, bulirannya halus banget, jadi nggak bikin kulit gue sakit pada saat dipakai. Nah, ini dia shower scrub yang selalu gue pakai saat mandi, Scarlett Cucumber Brightening Shower Scrub. Gue suka banget karena shower scrub dari Scarlett Whitening ini, buliran scrubnya bener-bener maksimalkan gue pada saat mandi. Gue baru kelar mandi, tadi gue baru keramas dengan menggunakan Yodanian Sea Salt Shampoo dari Scarlett Whitening, dan juga gue pakai conditioner ya. Refresh banget, itu recommended banget sih, kalian wajib banget untuk coba dan beli sekarang juga. Dan gak ketinggalan, setelah kelar mandi, gue selalu melakukan perawatan wajah dengan menggunakan rangkaian face care dari Scarlett Whitening. Setelah gue pakai facial wash dari Scarlett, karena muka gue lagi agak jerawatan, gue pakai acne serum dari Scarlett Whitening. Gue suka banget karena teksturnya ringan dan gue udah pakai seminggu. Sekarang jerawat gue udah hilang dan ini berguna banget untuk melembabkan kulit, menyamarkan pori-pori, dan menyembuhkan jerawat. Karena siang hari sebelum beraktivitas, gue pakai Acne Cream Day. Kandungannya ada natural vitamin C, natural squalene, dan trisnamide. Semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM, jadi udah pasti aman dan halal. Oh iya, karena studio podcast gue ini ruangannya ber-AC, jadi gue butuh banget body lotion. Ini body lotion favorit gue dari Scarlett Whitening, Freshy. Yang gue suka dari body lotion Scarlett Whitening ini ada lock unlocknya, jadi aman dan gak tumpah saat gue bawa kemana-mana. Body lotion ini nggak lengket dan langsung meresap di kulit gua. Nih Breezer, lihat perbedaannya. Ini yang pakai body lotion dari Scarlett Whitening dan ini nggak pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Wanginya, kayak parfum Jo Malone English Clean and Freshy gitu deh. Gue suka banget. Semua produk dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan, melembabkan, dan membersihkan kulit kita. Yang paling penting nih, no tasted on animal. Harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Kalau kalian pesan satu box, harganya Rp300.000 aja, dan isinya ada 5, lebih ekonomis kan? Semua rangkaian produk dari Scarlett Whitening ini kalian bisa dapetin di Instagramnya Scarlett Whitening, dan juga kalian bisa lihat di link deskripsinya di bawah ini ya. Oke, let's go to studio podcast. Hai Breezer, di Ngobrol Podcast gue hari ini gue kedatangan Bro Richard Sandi. Thank you so much. Apa kabar? Udah mampir di podcast gue di Ngobris. Sama-sama, terima kasih udah diajak juga nih ngobrol-ngobrol kita. Gue doang yang thank you buat waktunya. Gue sama Mas Richard udah swab, jadi kita udah boleh lepas masker ya, dan kita udah ada jarak 2 meter. Saya mau protokol kesehatan. Oke, Bro Richard, sebelumnya thank you ya udah mampir di podcast gue. Bro Richard ini adalah, boleh dijelasin nggak sih dari It's My Life? Sebagai apa, Bro? Di It's My Life, gue sebagai asisten talent manager. Iya. Itu divisi yang khusus menangani artis-artis atau talent yang diundang oleh It's My Life untuk datang dan mengisi acara di berbagai acara It's My Life, mulai dari konser atau sekedar event-event kecil. Oke. Gitu. Kali kalau misalnya orang tahu It's My Life pasti tahu namanya DWP, terus ada We The Fest. Pokoknya itu kayaknya acara tahunan yang setiap hari pasti selalu ramai, selalu full ya. Iya. Pusing nggak sih lu ngurusin yang kayak begitu-begitu? Lu bagian apanya kalau bagian kayak di situ? Ngurusin datangin artis apa seperti apanya? Gue lebih ngurusin artis ketika sudah datang ke Indonesia. Jadi on ground-nya ngurusin mereka mulai dari mereka landing di airport, kemudian selama mereka stay di sini sampai mereka nanti biasanya dadahnya itu adalah di gate
terminal keberangkatan. Jadi udah ketika mereka udah masuk, di situ kerjaan gue selesai. Gitu. Oh, oke. Tapi boleh di-sharing dulu nggak sih? Oh ya, jadi sebelumnya gue sama Bro Richard ini kita kenal waktu itu kita jadi ngisi acara di webinar bareng ya. Iya. Waktu acara talent management. Jadi beliau ini adalah perwakilan dari Ismail Life bercerita bagaimana sih datang-datangnya artis luar negeri yang datang ke Indonesia tuh prosedurnya seperti apa. Gue langsung tertarik gitu. Pokoknya kita harus collab mampir ke podcast gue. Alhamdulillah akhirnya bisa mampir. Jadian sekarang. juga. Bro, sejak kapan sih di Ismail Life, Dok? Gue di Ismail Life bisa dibilang dari pertama ketika Ismail Life dibentuk itu tahun 2011. Oke. Sampai sekarang lebih kurang udah 10 tahun. Wow, udah 10 tahun. Boleh ceritain nggak sih bro, sebenarnya gini, pasti makin penasaran yang menonton gue juga, karena podcast gue kan tentang di belakang layar dunia entertainment Indonesia. Jadi kalau kemarin datangnya artis-artis Indonesia udah sempat dibahas sama salah satu nih yang belum nonton, ada Mila, yang datangnya artis Indonesia, sempat dibahas juga. Mungkin orang penasaran, kalau ngedatengin artis luar negeri ke Indonesia itu prosedurnya itu seperti apa, rules-nya seperti apa, harus berapa tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya, gimana bro? Boleh dikasih tahu nggak sih? Sebenarnya lebih kurang sama dengan booking artis dalam negeri ya. Iya. Cuman bedanya karena artis-artis ini punya jadwal yang luar biasa padat dan mereka juga membagi area. Jadi kalau misalkan konsernya mereka American Tour, European Tour, Asian Tour, nah itu waktu-waktunya sudah ditentukan sama mereka. Jadi biasanya let's say misalkan Katy Perry. Iya. Kita kontak ke manajemennya, ada jadwal ke Asia nggak? Iya. Kalau ada, kapan? Iya. Nah, itu bisa misalkan, oh ya, ada ke Asia tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya itu tinggal kita mau apa enggak, habis itu kita negosiasi. Jadi kita nge-lock harganya dia di saat, pada saat itu. Ternyata tiba-tiba tahun depan dia menang Grammy atau award apapun, wah harga naik nih, ya kita udah aman, harganya masih harga kemarin gitu. Kayak beli rumah ya, jadi sekarang bisa naik ya. Iya, ya terus kadang-kadang ada artis yang bisa ya dadakan lah ya, bukan berarti besok langsung datang, enggak, tapi dari waktu let's say misalkan kurang dari 1 bulan atau bahkan contohnya untuk datengin Calvin Harris ke DWP 2019 itu kita nunggu lebih dari 2 tahun. Wow. Karena jadwalnya dia tidak memungkinkan untuk datang, jadi kita nunggu. Jadi ketika dia bilang oke, bisa ke Indonesia, masih mau udah langsung. Gitu. Martin Garrix tuh sering banget ya kayak ngundang ya. Berapa kali ngundang Martin Garrix? Di Bali kan sempat waktu itu. Di Bali sempat, di DWP. Jakarta tuh sekitar 2 atau 3 kali ya. Dan Martin Garrix itu kita ngundangnya dari sebelum dia sebesar sekarang. Waktu itu masih di Blowfish. Ya. Nah, jadi dia masih baru banget, jadi masih kayak rising star. Kita udah hire dia dan kita udah kasih trust dia untuk perform di sini. Jadi dari manajemennya juga cukup dekat sama Ismail Life gitu. Karena ya kalau udah tenar semua orang mau dong. Tapi kalau ketika mereka masih belum, nah itu kan jadi pasti mereka akan ingat juga tuh. Wah, ini dia yang pertama kali nih ngajak si Martin datang ke Jakarta gitu. Oke. Artis luar negeri yang udah pernah diundang sama Ismail Life atau yang pernah lu tangani siapa aja, Bro? Kalau disebut jujur udah lupa jumlahnya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Pokoknya dari mulai 2011 sampai terakhir yang live itu Januari 2020 ya, sebelum pandemi. Itu semua artis yang datang ke Jakarta di Indonesia yang dibawa oleh Ismail Life. Itu bisa dibilang gua semua yang ngurusin. Wow. Gitu. Jadi kalau kayak nyebut, ya mungkin yang besar-besar ya yang keinget ya. Kayak Katy Perry 2 kali. Katy Perry 2 kali. One Direction 1 kali. One Direction, wah ini fans-fansnya banyak banget nih. Pasti banyak yang suruh ngirim nggak minta tanda tangan dong, minta foto. Banyak. Ya, terus Ellie Goulding. Terus siapa lagi ya kalau karena Ismail Life banyak juga lebih di DJ ya. Iya. Jadi kalau DJ Calvin Harris, Martin Garrix, Z, David Guetta, siapa lagi? Almarhum Avicii 2 kali. The Riders artis yang menurut dari Bro Richard yang kira-kira paling aneh-aneh, ada yang nyeleneh ada nggak? Wah, kalau nyeleneh sih sebenarnya relatif ya. Karena itu kadang-kadang ada yang memang dia butuhin, tapi buat kita jadinya aneh. Contohnya, waktu itu Ismail Life sempat mau bawa Aerosmith. Oh iya, Aerosmith. Nah ini gue udah denger sih ceritanya waktu pas kita webinar sih, di sini belum nonton. Iya. Jadi waktu itu Aerosmith, ya mereka kan udah legend ya. Jadi ketika mereka ada satu hal yang mereka minta, waktu itu adalah susu suplemen kesehatan. Ya kita berusaha kayak, bisa nggak sih diganti yang lain? Nggak bisa.
bisa nggak lu bawa sendiri? Nggak bisa. Oke, karena mereka waktu itu kan tour ya, jadi mereka nggak mungkin bawa stok dibawa gitu. Nah kebetulan itu kalau nggak salah tahun 2013, kebetulan waktu itu ada beberapa orang dari kantor dari Ismail Life yang mau berangkat nonton Coachella, festival Coachella. Akhirnya gue berangkat tuh, gue ikut. Sebenarnya agak nekat sih karena gue berangkat dengan biaya sendiri, kayak gue mau lihat juga dong. Karena kan kalau berangkat itu kan ada jatahnya ya, nggak semuanya main. Oh ikut nggak gitu. Akhirnya gue berangkat, terus kalian deh, gue beli barangnya di LA, bawa ke Jakarta tuh, bawa satu tas yang sesuai dengan jumlahnya mereka. Gue lupa berapa ya, sekitar 20. Mereka yang kayak susu pack UHT gitulah yang kecil-kecil gitu, tapi kayak 24. Sampai gembok gue dipotong sama petugas TSA, keamanan security-nya bandara di LA, karena isinya kan benda cair banyak ya gitu. Sama mereka digunting, tapi dikasih note ya, ini kita gunting karena ngecek benda liquid bla 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 bla. Terus konsernya nggak jadi. Gila ini sih amsyong banget sih. Bete nggak sih lu bro, kenapa kayak artis di luar negeri yang seperti itu? Maksudnya pasti lu udah sering kali ya mengalami kayak gitu, atau bete pasti ada ya, terutama kalau misalkan festival, ngurusin 20 international artis, plus 30-an, 40-an lokal artis, kan itu banyak banget. Setiap band punya, atau penyanyi punya masing-masing, terus ada yang rewel. Aduh itu kayak, ya udah kita coba satu-satu ya, jadi setiap ada trouble, gue dan tim gue tuh selalu, oke, isunya apa, solusinya apa, opsinya ada apa aja. Kalau misalkan dia minta ini, oke, bilang kita nggak bisa, tapi kita bisa kasihnya ini. Nggak mau, tetap harus gini. Yaudah, kita cari alternatif lain nih. Kalau tetap nggak bisa, kita juga ada hal-hal yang kadang kita harus kerja dengan bagian lain, misalkan dari production. Bisa nggak nih kalau kita gini permintaan artisnya, dari pihak production bilang, yaudah deh kita bantuin, bisa, yaudah kita. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, ya kita akan bilang ini nggak bisa. Dan kita gimana ya, ini sebenarnya sering terjadi ketika orang barat gitu ya datang ke Indonesia, mereka menganggap kita itu masih negara berkembang, mereka lebih pinter, mereka lebih superior. Tapi ketika kita tegas, mereka juga respect. Dia minta A, B, C, oke kita udah coba semuanya, tapi kita cuma bisa provide poin C, A dan B nggak bisa. Kita udah coba ini kita jelasin, pokoknya intinya nggak bisa. Dan tolong ingat, ini adalah festival. Jadi nggak cuma lu doang yang kita urusin. Biasanya mereka ya respect karena kita udah coba, nggak bisa ya udah gitu loh. Tapi kalau memang kayak konser sendiri, konser kayak Katy Perry gitu, kayak Katy Perry ya kita coba apapun yang dia minta, kita coba untuk provide. Katy Perry waktu yang di BSD ya, kan BSD. 2 kali ya Ismaya bawa itu di BSD masih Sentul ya. Sentul yang pertama 2012, kemudian yang di BSD itu 2015. Di 2015 dia minta di setup kitchen. Setup kitchen di area backstage. Oh, area backstage. Karena untuk krunya dia bawa chef sendiri. Karena masing-masing punya dietary, punya jenis makanan masing-masing, dan chef ini akan masak gitu. Waktu itu ice belum jadi. Masih awal-awal. Masih awal ya gitu ya. Dia butuh satu space untuk masak. Pada saat itu ice masih pembangunan. Akhirnya kita negosiasi deh sama pihak ice-nya. Mereka nyediain tempat tapi terlalu jauh dari backstage artisnya. Akhirnya ada satu ruangan yang dikorbankan lah ya sama pihak ice-nya. Ya udah deh boleh di sini, tapi dengan protokol keamanan ya, maksudnya ada fire extinguisher, ada apa segala macam mereka udah siapin juga gitu. Jadi memang setiap artis keribetannya itu bisa dibilang beda-beda. Tapi kalau kita coba ngertiin ya, kadang-kadang mereka bukannya mereka nggak percaya sama orang sini ya. Tapi mereka menjaga, mereka lagi tour keliling dunia. Kalau ada kru atau artis, dancer atau apapun itu yang sakit, itu akan mengganggu flow-nya kerja mereka. Jadi mereka buat amannya, mereka bawa chef, bahan makanan mereka beli sendiri, kita cuma nganterin ke supermarket gitu, mereka milih, terus processingnya ya mereka sendiri gitu. Kalau tadi mesin, ini banyak cewek-cewek yang ngefans banget sama One Direction. Kalau One Direction kira-kira ridersnya atau sistem kerjasamanya kayak gimana bro mau datangin One Direction kemarin? Kalau One Direction itu bisa dibilang salah satu artis yang
paling ribet, tapi dalam artian gini, mereka ribetnya itu karena melakukan hal-hal yang di luar yang biasa kita lakuin atau perluin. Contohnya beberapa bulan sebelum mereka datang, untuk memilih hotel mereka nginep, itu mereka ngirim satu orang asisten, semacam manajer di bagian keamanan lah ya. Tugasnya dia adalah memberikan penilaian hotel mana yang cocok untuk krunya, hotel mana yang cocok untuk artisnya, apakah mereka bisa stay di satu hotel yang sama atau hotel yang kepisah atau gimana. Itu dia datang. Kita datang ke kurang lebih 4-5 hotel di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya nanya, apa sih backgroundnya dia gitu. Dulunya dia adalah pensiunan tentara dan dari Special Force. Jadi dia memang udah tactical banget nih orangnya, mikirnya gini-gini. Tapi keribetan itu bukan tanpa alasan. Misalkan dia bilang pernah kejadian One Direction di Amerika Selatan, hotelnya itu ketahuan di mana. Dan itu ada 20.000 fans, 24 jam nungguin. Sayangnya waktu itu hotelnya itu katanya tidak ada helipad. Jadi mereka nggak bisa keluar dari hotel sama sekali, bahkan untuk rehearsal pun mereka akhirnya muter otak gimana caranya sampai mereka kerjasama dengan pihak polisi dan militer di sana untuk ngebuka jalan. Karena kan fans, mereka juga nggak mau sampai fansnya luka gitu. Jadi mereka juga mikirin gimana nih caranya keluar yang aman dari hotel itu. Bahkan gue ditunjukin videonya, mereka ada di lantai mungkin sekitar lantai 15. Fansnya itu nyanyi, kedengeran sampai lantai 15. Buset. 20.000 orang sih. 20.000 orang gitu. Dan itu siang malam mereka stay. Hanya untuk sekedar bisa ngelihat sekelibat nih. Oh, ini artis kesukaan gua. Gitu. Jadi pokoknya itu detail, karena sangat detail, buat beberapa orang aduh ribet banget. Tapi ya mengingat skala dia sebagai artis saat itu yang memang bisa dibilang artis terbesar lah ya di dunia, salah satu artis terbesar di dunia, itu wajar. Dan buat gua sendiri itu jadi belajar. Oh, ternyata sampai segininya ya dipikirinnya gitu. Bahkan khusus untuk One Direction waktu itu kita harus tanda tangan NDA, non disclosure agreement, di mana itu berlaku untuk pihak promotor, buat pihak hotel, kemudian pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan artis atau rombongannya. Karena nyombong dikit ya, gue ketemu mereka semua kecuali Zayn. Kecuali Zayn karena dia mau foto bareng nggak? Waktu itu sempat ditawarin tapi gue menolak. Ini baru kali ini nih ada orang pada berebutan, pada nganterin foto 20.000 orang buat. Karena ada satu momen sebelum show kita lagi ngobrol-ngobrol. Salah satu poinnya adalah kalau gue sebutin ya, tapi ini gue yakin nggak masalah sih. Yang bekerja tidak boleh menginitiate percakapan dengan si anggota band. Jadi gue tidak boleh misalkan, halo apa kabar? Tapi kalau dia nanya, hey apa kabar? Baik, apa kabar? Baru kita boleh ngobrol. Oh, nggak boleh ngobrol, mulai duluan? Nggak boleh memulai duluan. Tapi di luar dugaan, jadi waktu itu pas kita lagi udah mau persiapan show nih, mereka udah sampai di GBK apa segala macem, ya gue standby aja di situ. Tiba-tiba dia waktu itu Harry sih yang nyamperin gue. Terus dia kayak, hey how are you? Karena waktu dia datang ke hotel, gue juga ada di situ. Mungkin dia juga udah notice, orang ini adalah inner circle. Dia negor, terus dia nanya gimana. Pertama dia nanya how are you, apa kabar gue sendiri. Kemudian gimana penonton di luar. Karena yang udah nih kalau di luar negeri itu yang pingsan banyak banget. Apalagi dia bilang ini kondisinya humid banget, lembab, kan ya Indonesia kan nggak kering ya udaranya. Buat mereka itu panas banget. Jadi mereka concern, oh nggak apa-apa kok, orang sini udah biasa. Ini emang hawanya kita lah gitu. Jadi nggak masalah. Cuman memang ya mereka udah, karena waktu itu sempat hujan kan gitu. Jadi dia juga sebenarnya concern banget sama fansnya dia gitu. Kalau gimana cara lu merahasiakan kayak hotelnya si artis-artis itu di mana? Pasti banyak dong yang pada minta lu buat bertanya di mana buat ini. Gimana cara bisa menjaga privasi itu? Nggak kayak tadi di Amerika sampai 20.000 fansnya tahu gitu kan? Itu sesuatu yang nggak ada yang ngajarin, nggak bisa dipelajarin. Itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Ya itu gue juga belajar dari pengalaman-pengalaman. Ketika gue harus tahu mana hal-hal yang sifatnya rahasia, mana hal-hal yang sifatnya nggak semua orang perlu tahu. Bahkan ketika
contohnya One Direction ya, ketika ada salah satu petinggi lah di kantor gitu, dia nanya, mereka nginep di mana? Nggak lo kasih tahu juga? Gue cuma bisa bilang, Hotel Bintang 5 Pak. Tapi dia tahu, dengan gue jawab itu, gue nggak bisa ngasih tahu. Gitu. Jadi, mungkin orangnya bete sama gue, cuman ya udah itu bagian dari pekerjaan gue yang harus gue jaga gitu loh. Kalau dia marah ya gue akan bilang, sorry Pak, gue nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi benar-benar dalam satu kantor yang undang dia pun hanya terbatas orang yang boleh tahu. Karena orang yang bertanya itu tidak ada kepentingannya untuk tahu. Hanya orang yang berkepentingan dalam konser tersebut berarti. Yes. Bahkan ketika One Direction, untuk gue bisa masuk ke hotel tersebut, gue harus menyamar. Maksudnya menyamar gimana? Gue waktu itu datangnya gue naik motor, pakai masker motor lah ya, pakai helm gitu. Gue seakan-akan gue karyawan. Maksudnya karyawan hotel. Jadi gue dan itu dari pihak hotelnya menyetujui kayak, Pak nanti kalau saya datang saya lewat jalur karyawan aja. Kenapa? Karena muka gue ditandain. Di airport pun muka gue ditandain. Jadi kalau misalkan kayak, dan saya mau DWP nih, kalau gue ada di terminal ini, wah ini pasti artisnya udah mau mendarat nih gitu. Jadi makanya gue belakangan juga mengurangi untuk datang langsung ke airport atau terlihat langsung. Karena kebayang nggak sih orang baru datang misalnya di airport ya, baru landing nungguin bagasi lama, wah tiba-tiba udah ada fans nungguin. Di satu sisi mereka juga manusia ya, betul. Capek, long flight, mungkin flightnya nggak enak atau apapun itu, terus tiba-tiba kayak aduh gila gue boleh nanti nggak sih? Tapi di satu sisi fansnya juga nggak ada kesempatan lain. Ini satu-satunya momen yang bisa gue dapetin gitu. Jadi, aduh. Di satu sisi gue ngerti si artis sebagai manusia, di satu sisi gue juga harus ngertiin fans sebagai manusia ya. Mereka tahu gitu loh, wah gue nggak mungkin dong, gue hotelnya nggak tahu di mana, di tempat acara gue nggak mungkin masuk ke backstage, ikutan kuis belum tentu menang. Buat mereka satu-satunya kesempatan adalah cegat di airport. Nah itu yang gue kayak kadang-kadang gue ngumpet-ngumpet atau apa ya, itu yang gue lakuin di One Direction. Karena pada saat itu kita pihak fansnya One Direction standby tuh di hotel-hotel besar di Jakarta. Dia memonitor kita juga memonitor mereka. Jadi kita, oke, mereka ada di sini nih. Ya udah. Ketika kayak boleh nggak sih gue nggak usah datang gitu ke hotel ini gitu. Wah tapi perlu nih ada yang diperluin. Ya udah gue datang lewat ke karyawan, ngumpet karena once ada satu orang yang ngomong, tahu nge-tweet nge-post apapun di sosial media itu akan nyebar cepet banget. Betul ya, setuju sih. Gitu. Dan gue harus jaga itu semaksimal mungkin. Bahkan gue bilang kayak ke kru gue yang standby di hotelnya itu, jangan kelihatan. Kalaupun mau ngerokok, misalkan ada yang ngerokok ya, lakuin di tempat karyawan. Jadi semua tidak terlihat kalau di situ lagi ada, ada security, artis nih atau apa, itu nggak kelihatan. Pantes ya, kayak dari artis yang luar negeri dengan nama Ismail itu benar-benar tertutup rapat, gimana fansnya nggak tahu di hotelnya di mana. Mereka punya strateginya seperti ini. Ini diterapkan juga di luar negeri atau belajar sendiri, bro? Belajar juga, tapi jadi ketika gue menghandle artis, gue lebih banyak ngobrol tuh sama manajernya. Jadi gimana sih kira-kira supaya begini? Benar. Gitu kan? Ketimbang gue SKSD sama artisnya, bro, apa kabar? Foto dong, udah gitu doang. Mereka artis itu udah akan ketemu mungkin ribuan orang, dia mungkin nggak akan ingat sama gue. Betul. Tapi ketika gue ngobrol sama manajernya, gue banyak sharing lah ya. Misalkan, gue udah bikin kayak gini-gini, yang salah apa? Ada yang kurang nggak? Ada yang apa? Jadi gue suka nanya, ada yang kurang nggak apa? Oh enggak kok, udah oke. Gimana kalau soal ininya? Enggak, udah cukup. Atau misalnya, kurang gini-gini. Jadi gue justru lebih maintain komunikasi itu sama manajer artisnya. Ketimbang sama artisnya. Ada beberapa artisnya, cuman nggak terlalu lah, karena gue ngerti dia udah banyak orang yang berusaha mendekatkan diri ke dia, jadi ngapain juga gue ikut-ikutan, udah biarlah mereka ini aja dengan sendiri, tapi gue lebih banyak. Jadi kalau misalnya enaknya ketika gue mau menyuruh atau ngasih tahu sesuatu lewat manajernya lebih gini, atau misalnya kadang-kadang gue bilang, nanti kalau udah selesai show, gue boleh foto nggak? Mereka lebih seneng kayak gitu ketimbang orang-orang gue foto gitu. Iya. Jadi kalau ya sebenarnya ini sama ya, luar negeri, di Indonesia sama. Ketika lo kerja di backstage atau green room, ruang artis lah ya, itu adalah ruangan
secure, ruangan amannya mereka, di mana mereka bisa beraktivitas, persiapan, makan, bercanda, apapun itu, merasa nyaman. Iya, iya. Tapi ketika ada orang yang kerja di backstage, colongan foto, video, atau apapun, itu mengganggu buat mereka. Iya, iya. Itu gue bilang bahkan ke kru gue, kalau mau minta foto, bilang. Karena gini, gue tidak pernah mau menerima anak-anak freelance yang untuk bantuin gue yang grupis. Oke. Gitu. Jadi seleksi dulu ya. Seleksi dulu. Pasti Iya. gue akan seleksi dengan cara-cara tersendiri yang gue kembangin sendiri lah ya. Iya. Karena gini, kalau bisa ketika lu ketemu artis, lu buang muka aja. Iya, iya. Ya kecuali kalau dia negur halo halo, udah lewat aja gitu. Iya, iya. Itu yang gue lakuin ketika contohnya ya. Gue juga pernah menolak foto dengan Katy Perry yang kedua kali ketemu di ICE sama Dua Lipa. Karena pada saat ditawarin gue nggak bisa, gue harus kerja. Ini yang nawarin manajernya. Manajernya. Wow. Semua orang mau foto loh, mau Katy Perry sama Dua Lipa. Gue nyesel sampai sekarang kalau Dua Lipa. Tapi yang pertama Katy Perry mau foto waktu itu. Jadi waktu yang di Sentul, ya gue waktu itu masih baru loh. Gue juga masih pengen semangat foto lah ya. gitu kan. Foto sekali. Ketika yang kedua di ICE itu memang ada meet and greet lah ya. Iya. Waktu itu gue memang nempel banget sama Katy Perry dan bodyguardnya dan ring satunya lah ya. Bodyguardnya nanya, lu nggak mau foto? Terus gue bilang, gue udah pernah foto sama dia waktu 2012. Karena saat itu meet and greet-nya lumayan rame, jadi Iya. kayak aduh nggak kepikiran pengen foto. Memang sih abis itu kalau dibilang nyesel, ya tapi gue udah pernah kok udah foto gitu. Iya. Sampai pada saat selesai show, pas lagi show, ada si bodyguardnya break dulu gitu, dia ngobrol. Gue jarang ketemu orang yang bilang enggak untuk foto sama Katy. Ya iya sih, memang mungkin jarang ya, cuman ketika kerja di backstage jangan jadi grupis. Meskipun gue suka Katy Perry, siapa yang nggak suka Katy Iya. Perry, cantik, terkenal segala macem, cuman ya gue cuma mikirnya saat itu nggak bisa dan gue udah pernah kok foto. Bro, waktu itu kan Katy Perry sempat viral juga kan, yang paspornya sempat masuk detik.com, ada yang mengupload atau gimana gitu. Itu gimana? Itu 2012 ya waktu yang pertama kali. Ya, itu sempat ada isu. Adalah orang yang punya akses ke paspor dia, difoto. Mungkin niatnya untuk sekedar apa ya? Mungkin ketemunya, gue ini Katy Perry loh. Gue ketemu Katy Perry, ini paspornya dia. Cuman sayangnya waktu itu nomor-nomor paspornya yang hitungannya rahasia itu kesebar juga. Itu sempat jadi isu juga sih. Sampai akhirnya gue harus memberikan klarifikasi di kantor ya. Iya. Kalau itu bukan gua dan gue juga harus memberikan klarifikasi ke otoritas yang berwajib. Waktu pada saat kok paspor ini pindah tangan ke siapa sih gitu. Gue bilang ya itu bukan ke gua nggak ada urusannya untuk megang paspor dia. Jadi bisa dibilang itu salah satu apa ya? Challenge menjaga kerahasiaan gitu. Karena kadang-kadang gue bisa dapat nomor WhatsApp si artis, bisa dapat emailnya, ya cuman itu ya udah buat keperluan kerja aja gitu loh. Atau mungkin sesekali pada saat misalkan lagi Christmas ya, gue teks, hey Merry Christmas, Happy New Year, bla bla bla. Cuman buat maintain relationship aja, nggak yang kayak ngeganggu gitu, enggak sih gitu. Tapi semua tetap dijaga, nggak boleh ada satupun orang yang tahu juga kan di situ. Iya. Tetap lo aja. Keluarga pun nggak boleh tahu, bro. Enggak Keluarga lu sih. ada nggak sih yang pasti kan kalau gue jadi keluarga dia pasti gue kepo sama. Enggak sih. Nggak ada. Ke orang rumah juga kalau ditanya nginep di mana? Di hotel. Jawabnya gitu aja. Sampai keluarganya pun harus dirahasiaan nih. Karena kita kan nggak pernah tahu ya. Mungkin niatnya nggak menyebarkan, tapi Iya. kesebut. Nah itu yang susah memang. Abis itu si orang berikutnya juga Kasih tahu lagi. ngasih tahu Atau berkembang. suami gue. Ya gitu. Itu yang apa ya? Itu yang harus dijaga. Profesionalitas itu, attitude itu yang dijaga ketika lu kerja di backstage. Nggak cuma artis internasional ya, ya backstage manapun lah ya. Iya. Apapun yang berhubungan dengan artis, terutama yang sifatnya pribadi, yaitu keep it yourself. Itu buat lu tahu aja, nggak usah diceritain. Oh si ini ternyata dia suka gini. Dia kalau di backstage tuh gini. Karena gue udah ngeliat banyak hal aneh atau yang oh Allah ternyata dia di belakang tuh kayak gini. Yang ini yang paling aneh gimana bro? Artis nasional menurut lo yang di belakang panggung yang paling aneh? Nah Breezer, gimana? Seru kan obrolan gue tadi bareng Bro Richard dari Ismail Life? Kalian bisa tonton lanjutannya di podcast gue selanjutnya ya. Sekarang gue udah mau siap-siap nih buat buka puasa.
Oh iya, sekarang gue lagi seneng banget nih masak sendiri di rumah. Karena lagi pandemi ini gue sebelum masak sendiri di rumah. Dan gue gak perlu khawatir, karena gue selalu masak dengan perlengkapan dari Philips. Gue sekarang lagi menjalani banget nih hidup sehat. Karena itu, gue selalu masak menggunakan air fryer dari Philips. Dan sekarang Philips mengeluarkan Air Fryer XL HD 9270 yang dilengkapi dengan teknologi Rapid Air, hasilkan hidangan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Oke, sekarang langsung ke dapur gue ya. Ada Chef Agus Sasirangan lagi masak buat menu berbuka puasa. Kalian bisa tonton dan bisa ikuti resepnya. Yuk ke dapur gue. Halo, jumpa dengan saya Chef Agus Sasirangan di Inovasi Dapur Ramadan bersama Philips. Untuk menu hari ini, ipao panggang. Kita akan menghaluskan beberapa bumbu. Saya akan masukkan santan, bawang putih goreng, bawang merah goreng, kari bubuk, merica bubuk, gula pasir. Saatnya kita haluskan menggunakan Philips Blender HR2221. Nah, ini bumbunya sudah halus, daging ayam yang sudah saya rebus, kentang yang dipotong kotak, wortel rebus yang dipotong kotak, kita aduk. Saya sudah menyiapkan kulit lumpia, kemudian kita gulung. Nah, selanjutnya kita sirami dengan sisa saus, taburi. Di sini ada irisan daun seledri, bawang goreng, dan terakhir akan kita panggang menggunakan air fryer. Buat gorengan sehat setiap hari dalam jumlah banyak dengan Philips Air Fryer XL HD 9270 yang dilengkapi dengan teknologi Rapid Air, hasilkan hidangan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Aromanya wangi banget. Ini dia ipao panggang. Selamat mencoba. We The Fest ini kan suatu event terbesar juga ya, Iya. event Elsmaya juga. Waktu itu sempat ramai juga, sekarang lagi trending Korea-Koreaan. Lu juga sempat datang ke Korea-Koreaan juga waktu di The Fest tahun 2016-2017 ya? Iya, 29 Iya. sama Epi High. Ya. Itu terus mengundang artis Korea itu kayak gimana sih bro? Sama nggak sih kayak tadi internasional tadi lu bilang itu? Adalah perkara ikat rambut. Nggak bisa nih, ini nggak ada. Boleh nggak ikat rambut biasa? DWP tahun ini sama We The Fest tahun ini gimana bro kira-kira planningnya?